Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Budaya positif, pada modul ini kami dibimbing oleh Pak Dwi Susianto sebagai fasilitator dan Bapak Heru Tri Prasetya sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan kami Ika Rahma Chandrawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sidoarjo, Unit Kerja SD Islam Sabilillah Sidoarjo. Rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4. Judul penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas. Pesertanya yaitu guru SD Islam Sabilillah Sidoarjo. Latar belakang budaya positif ini kita ambil yaitu konsep inti dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah sehingga belum tercipta dengan baik. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan budaya positif terbentuk yaitu meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. 2. Terwujudnya motivasi intrinsik kepada murid melalui pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Tolak ukur budaya positif berhasil. Yang pertama, terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. 2. Terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan wali kelas dan murid. Ketiga, warga sekolah saling berinteraksi dalam menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang keempat, terbentuknya budaya positif di antara murid dan warga sekolah di lingkungan sekolah. Lini masa budaya positif yang pertama kali akan kami lakukan yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, wali kelas, dan guru BK. Kemudian melakukan diseminasi budaya positif yang insya Allah akan kami lakukan tanggal 23 Agustus 2024 dan menentukan jadwal pembuatan keyakinan kelas. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dan menempel di dinding kelas. Yang terakhir, kita akan melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan budaya positif yang telah berlangsung. Dukungan dalam mewujudkan budaya positif yang pertama kami butuhkan dari kepala sekolah dan pemangku kepentingan yang memberikan dukungan dan bertanggung jawab pelaksanaan untuk mewujudkannya keyakinan sekolah. Yang kedua, dari rekan guru dan rekan sejawat dalam lingkungan sekolah untuk mewujudkan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Yang ketiga, dan dukungan dari murid sebagai pusat pembelajaran yang akan berkolaborasi dengan guru dalam membuat keyakinan kelas. Yang terakhir, kita akan meminta dukungan dari orang tua sebagai wujud untuk mengontrol pembiasaan budaya positif dalam lingkungan keluarga. Dukungan sarana dan prasarana dalam budaya positif yaitu alat dan bahan untuk membuat keyakinan kelas seperti kertas linen, post-it, spidol, dan peralatan yang lain seperti laptop, audio, poster. Budaya positif ini kita lakukan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2004. Adapun ini daftar hadir diseminasi yang datang pada pembiasaan budaya positif yang sudah kita lakukan.
Perkenalkan, saya Ika Rahma Chandrawati, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Di video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SD Islam Sabilillah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para siswa-siswi berbudi yang luhur, bertutur kata santun, berakhlakul karimah, hormat pada orang tua, hormat pada para guru, saling mengasihi, bertakwa pada Allah. Jasa ustaz dan ustazah tulus tak terkira, jasa ustaz dan ustazah kan selalu dikenang. TP Sabilillah tempat kami belajar dan menuntut ilmu. TP Sabilillah TPI yang terbaik, kami bangga padamu. Jasa ustaz dan ustazah tulus tak terkira, jasa ustaz dan ustazah kan selalu dikenang. TP Sabilillah tempat kami belajar dan menuntut ilmu. TP Sabilillah TPI yang terbaik, kami bangga. Jasa ustaz dan ustazah tulus tak terkira, jasa ustaz dan ustazah kan selalu dikenang. TP Sabilillah tempat kami belajar dan menuntut ilmu. TP Sabilillah TPI yang terbaik, kami bangga padamu.
selalu dikenang. TPI Sabilillah tempat kami belajar dan menuntut ilmu. TPI Sabilillah, TPI yang terbaik, kami bangga padamu. TPI Sabilillah tempat kami belajar dan menuntut ilmu. TPI Sabilillah, TPI yang terbaik, kami bangga padamu. Kami bangga padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Sri Umami Sarjana Pendidikan Islam, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Islam Sabilillah yang berbahagia yang telah menyempatkan hadir pada sesi aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan kami imbaskan panjenengan semua. Terima kasih sudah membantu kami dalam proses kami dalam pendidikan guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Ika Rahma Chandrawati akan mengimbaskan pemahaman kami tentang budaya positif yang kemarin sudah kami laksanakan. Sebelumnya, karena tagline-nya kita budaya positif, maka kita akan tersenyum terlebih dahulu dengan yuk ketawa agar aura positif masuk ke dalam kita semua sebelum kita melaksanakan diseminasi ini. Monggo silakan berdiri semuanya berhadapan sambil menyanyikan seperti ini, ya. Buka mulut 3 kali, ha-ha-ha. Buka mulut, ketawa 2 kali, ha-ha. Buka mulut, ketawa 1 kali, ha. Buka mulut, ketawa tanpa suara. Gimana? 1 kali lagi, ya? 1, 2, 3. Buka mulut, ketawa 3 kali, ha-ha-ha. Buka mulut, ketawa 2 kali, ha-ha. Buka mulut, ketawa 1 kali, ha. Buka mulut, ketawa tanpa suara. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar diseminasi budaya positif. Tapi sebelumnya kita buat kesepakatan terlebih dahulu, ya. Nah, jadi kesepakatan dalam forum diseminasi ini ada tematik dari kami, yaitu kita kalau ada teman yang berpendapat, kita jadi pendengar yang baik. Jadi satu berbicara, yang lain mendengarkan. Gimana? Sepakat teman-teman? Oke. Kemudian mengangkat tangan ketika bertanya. Maka dari kesepakatannya ini ada yang mau ditambahin mungkin dari Bapak Ibu Guru? Oke, sepakat, ya. Semoga dengan kesepakatan dalam forum diseminasi ini nanti ke depannya kita akan berjalan dengan baik. Nah, sebagai seorang guru, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif, kira-kira menurut panjenengan budaya positif ini nanti kita sebelum menerapkan budaya positif ada konsep-konsep inti yang akan kita pelajari. Yang pertama disiplin positif,
2. Motivasi perilaku manusia. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Posisi kontrol. 5. Segitiga restitusi. Dan yang terakhir nanti kita akan buat keyakinan kelas. Nah, disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu ada yang sudah paham tentang disiplin positif? Monggo. Oke, bisa ya. Ya, terima kasih waktunya untuk Ustazah Dara. Ya, menurut saya disiplin positif itu perilaku positif atau perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian bisa kita biasakan kepada murid-murid kita. Terima kasih. Tangan buat ya. Jadi perilaku baik yang bisa kita imbaskan kepada anak-anak, begitu bisa ya. Mungkin ada lagi dari guru yang lain, kemudian menurut saya disiplin positif itu merupakan kebiasaan yang baik sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin terhadap anak. Oke, terima kasih. Sudah. Jadi alhamdulillah tadi dari Bu Zakia sama Bu Muda tadi kita ambil kesimpulan bahwa budaya disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin kepada anak-anak untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dirinya akan nilai-nilai kebajikan. Jadi anak-anak itu melaksanakan disiplin positif itu tanpa didasari motivasi internal, bukan akibat paksaan, tetapi dari kesadaran dirinya sendiri. Itu guys, sepakat ya? Dalam disiplin positif tadi, itu kan ada nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam 6 profil pelajar Pancasila. Masih ingat guys? Jadi dalam profil pelajar Pancasila masih kita ingat, yaitu yang pertama beriman bertakwa, oke, kenalan kritis, kreatif, bergotong royong dan mandiri. Nah ini nanti akan tercermin dalam perilaku siswa kita, Nah di sini kita dari 6 profil pelajar Pancasila ini ada motivasi perilaku manusia. Jadi orang itu berperilaku pasti ada motivasi. Kira-kira motivasi perilaku manusia itu apa aja nih? Pak Febri? Oh sebentar. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu. Menurut saya motivasi perilaku manusia itu ada 2, yakni motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Terima kasih Pak Febri atas motivasi perilaku manusia tadi ada 2, ekstrinsik dan intrinsik. Nah, di sini ekstrinsik itu ada yang mau menambahkan, Bu Alfi? Kalau menurut saya motivasi perilaku manusia itu adalah dorongan untuk melakukan suatu keinginannya. Jadi motivasi itu tadi ada 2, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu maksudnya motivasi dari luar, dan intrinsik itu dari dalam. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan. Terima kasih. Berarti dengan semua sepakat bahwa kalau motivasi perilaku manusia itu ada 2, ekstrinsik yang dari luar dan intrinsik yang dari dalam. Jadi orang melakukan perilaku itu pasti ada 3, yaitu upaya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian kedua, upaya untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri agar mereka percaya.
Gitu. Jadi dari motivasi perilaku manusia kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu hidup pasti memiliki kebutuhan dasar. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa macam. Salah satunya mungkin ada itu Bapak Guru, kira-kira apa sih? Kasih sayang, kebutuhan dasar manusia yang kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, kepuasan, dan kebebasan. Seperti kita kebutuhan dasar manusia seperti kita ini sebagai istri, kebutuhan dasar kita yaitu rasa kasih sayang dari suami. Sepakat ya Ibu? Kalau yang membuatnya masih belum suami, kebutuhan dasarnya kesenangan, giling-giling ya. Seperti itu, sama dengan siswa kita. Siswa kita juga membutuhkan ada kebutuhan dasarnya yaitu kasih sayang. Jadi di sekolah mereka menginginkan adanya kasih sayang dari guru-gurunya dan kesenangan dalam mencari ilmu. Jadi kalau kita bahagia pasti ilmu yang kita akan dapat juga banyak dan manfaat. Sepakat ya? Jadi gini kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Di sini saya memiliki studi kasus kemarin yang saya alami sendiri. Jadi ketika saya mengajarkan pelajaran matematika, itu ada murid saya yang namanya Ralin tertidur. Nah di situ dia saya panggil maju ke depan untuk menjawab pertanyaan nomor 3, tapi dia masih ogah-ogahan. Nah akhirnya Ralin saya minta duduk kembali. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum yang ingin didapatkan dari Ralin? Apa? Kesenangan, perhatian. Ya, jadi kalau kita menganalisis dari satu, apa kasusnya kamu tadi? Jadi ketika kita menganalisis kasusnya Ralin, jadi kebutuhan dasarnya dia ingin diperhatikan. Ketika ada bu gurunya menyapa dia, kemudian menyampaikan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya ada perhatian kepada dirinya. Jadi kebutuhan kasih sayangnya bisa terpenuhi di situ. Selain itu ada juga mungkin ketika saya mengajar tadi kurang interaktif, jadi buat motivasi diri saya untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Guru di sini biasanya yang sebelum saya mendapatkan ilmu ini, itu guru sebagai penghubung. Terus sepakat? Kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah dalam menangani kasus itu loh, guru. Jadi kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini biasanya itu kita gini. Ketika guru sebagai penghukum, ketika ada murid kita yang berbuat salah, kita pasti bilang menyindir, kamu ini nah setiap hari seperti ini. Pernah merasakan seperti itu? Nah, itu kita sebagai guru penghukum. Kemudian kita sebagai pembuat bersalah. Connecting. Power off. Power on. Bluetooth mode. Guru sebagai pembuat rasa bersalah biasanya kita itu tanpa sadar ketika kita menangani permasalahan itu kita bilang gini, ibu kecewa sama kamu, dari tadi kamu rame aja. Itu kita sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi murid kita itu merasa bersalah dengan tingkahnya seperti itu. Kemudian kita guru sebagai teman. Nah, ini biasanya
Ayolah, masa kamu melakukan seperti ini? Gak kasihan kan sama guru? Kenapa rasakan seperti itu? Nah, itu kita sebagai teman. Kalau guru sebagai pemantau, biasanya kamu tahu kan peraturan di sekolah Sabilillah, kalau sekolah hari Senin harus pakai topi. Nah, seperti itu sebagai pemantau. Nah, yang paling terakhir yaitu guru sebagai manajer. Jadi ketika anak berbuat salah, contoh anak itu nggak memakai atribut lengkap, kita datangi anak itu, kemudian kita tanya alasannya, Mas kenapa kok nggak pakai dasi? Kemudian kita gali alasannya, misalnya alasannya, oh kelupaan us. Jadi gimana ya sebaiknya kalau kamu lupa? Oh nanti saya minta tolong mama biar mengingatkan. Terus kita kembalikan lagi, oke, nanti kalau kalian lupa, kamu lupa, bilang mama suruh mengingatkan. Kemudian kita kembalikan ke keyakinan kelas. Kita sepakati bahwa keyakinan kelas yaitu memakai seragam yang lengkap. Jadi kita sebagai manajer itu seperti itu, Bapak Ibu Guru. Bisa? Nah, jadi 5 posisi kontrol tadi kira-kira yang paling terbaik yang mana nih? Guru sebagai manajer. Jadi kita manajer di kelas kita, jadi kita akan menyelesaikan permasalahannya dengan dia sendiri yang menemukan solusinya. Jadi nanti akan timbul kesadaran dalam dirinya. Nih di sini ada segitiga restitusi. Jadi ketika kita mau menyelesaikan masalah, itu kita menggunakan segitiga restitusi. Kemarin teman-teman kami mendapatkan ilmu seperti ini. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam kasusnya Halim tadi, dalam melaksanakan menstabilkan identitas itu saya melaksanakan dengan menanyakan alasannya, latar belakang dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian validasi tindakan yang nyata, kita sharing, kita ajak bicara supaya menemukan solusinya seperti apa. Yang terakhir, menanyakan kembali keyakinan kelas yang dibuatnya. Karena keyakinan kelas itu kan dibuat supaya anak itu melakukan sesuai peraturan yang mereka buat sendiri. Nah, kita lanjut ke yang terakhir yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini nanti guru itu dan supaya kelasnya kondusif akan melaksanakan membuat keyakinan kelas. Perlu diingat ya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini bukan guru ya yang buat, tetapi anak-anaknya sendiri. Jadi anak-anak sendiri membuat keyakinan kelas supaya mereka bisa, oh aku loh membuat peraturan membuang sampah pada tempatnya. Jadi aku harus melaksanakan itu. Terus ya, nah keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif. Nah seperti ini. Kira-kira nanti kita akan buat keyakinan kelas seperti ini deh. Nah ini akan kami bagikan pocket. Nanti dengan buat keyakinan kelas, kemudian nanti ditempel di situ. Kita kata pentingnya poinnya yaitu menggunakan kalimat positif. Ada yang mau ditanya awal? Hour long. Move to this mode.
kalimatnya yang mudah diingat, ya. Jadi biar anak-anak mudah mengingat dan mudah melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Oke, sampai monggo masing-masing bapak ibu guru bisa menempelkan keyakinan kelas di atas linen yang ada di depan. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Mohon perwakilan Bu Vira bisa membacakan keyakinan kelas yang telah dibuat tadi. Yang pertama itu ada makan minum sambil duduk. Yang kedua nyaman. Yang kedua tertib di dalam kelas, selalu berbicara pelan dan tetap solid di kelas. Terima kasih Bu Vira. Keyakinan kelasnya tetap solid, makan dan minum sambil duduk, kemudian nyaman, dan di situ kata-kata positifnya banyak ya, nilai-nilai kebajikannya. Kemudian monggo ada lagi tadi Bu Ratna. Tadi saya membuat datang tepat waktu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Ratna, Bu Vira. Keyakinan kelasnya tadi, kata-kata positifnya sayang teman. Jadi ada nilai kebajikan di situ, yaitu kita itu menyayangi teman kita, kemudian datang tepat waktu. Nilai kebajikannya yaitu disiplin. Nah, penerapan disiplin. Jadi ketika anak telat, dia malu dengan dirinya sendiri karena sudah buat peraturan tapi kok dilanggar sendiri. Halo. Yang terakhir yaitu sesi tanya jawab. Monggo mungkin ada Bapak Ibu Guru dari diseminasi yang kami sampaikan, kami paparkan tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, sebelumnya saya Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau menanyakan tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang tadi sudah dibentuk. Semisal ini ya, dalam pembelajaran itu untuk mengingatkan Ananda untuk selalu melakukan atau tetap melaksanakan keyakinan kelas di kelas itu mungkin ada budaya-budaya atau apa yang harus kita lakukan sebagai guru manajer untuk mengingatkan mereka untuk selalu melakukan atau menepati kesepakatan dan keyakinan mereka. Contohnya misalnya tugas, terutama tugas itu kan jangan seperti tadi mengatur. Nah itu kan keyakinannya sudah tugasnya itu harus tepat waktu, tapi karena ada kebutuhan khusus tentang dia juga ngantuk atau bagaimana kita sebagai guru manajer apakah memaklumi Anandanya tidak menyelesaikan tugas atau dia harus tetap menyelesaikan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana atas pertanyaannya tadi. Jadi kalau misalnya tadi dalam kasusnya Ralin tadi Bu Ana, yang saya lakukan jadi keyakinan kelas itu sudah kami buat di awal pembelajaran. Awal pembelajaran baru dibuat mereka sendiri, anak-anaknya sendiri yang membuat. Kemudian dengan kata-kata positif, kemudian kita tempel untuk pengingat. Karena anak-anak itu kalau nggak ditempel nanti nggak ingat apa yang sudah mereka buat. Kemudian ketika ada anak seperti itu, jadi kita melaksanakan pendekatan interpersonal. Jadi pendekatan secara individu, kita tanya kenapa, apa yang menjadi alasan kamu, kemudian kayak coach gitu ya. Jadi dianya sendiri yang menemukan solusinya. Jadi kayak tadi Ralin itu dia mengeluh karena kalau malam itu dia les nari, sehingga kalau pagi itu ngantuk, nggak sempat mengerjakan tugas, nggak sempat belajar. Oh jadi boleh sih kita itu hobi nari, tapi kita ada porsinya Mbak. Jadi kita pendekatannya seperti itu. Kemudian kita juga memonitoring jadi ketika selang 1 hari berikutnya kita lihat perkembangannya, apakah apakah Mbak Ralin tadi ada anak yang mengalami kasus tadi masih melakukan seperti itu atau enggak. Sering mengingatkan, sering memotivasi, sering mengingatkan, tapi tugasnya tetap dilakukan. Jadi ketika tugasnya menumpuk, kita tanya ke dianya, kira-kira tugasnya banyak Mbak, kira-kira solusinya apa ya? Oh itu nanti aku minta bantuan ke temanku, boleh. Jadi kayak ada namanya itu apa ini, teman sebagai tutor, teman tutor sebaya. Jadi kita manfaatkan teman tutor sebaya itu ya, karena kalau belajar dengan teman kan lebih mudah gitu, rasa Bapak Ibu. Jadi kalau apa yang ngajari temannya itu kayaknya biasanya ada anak yang lebih nyaman gitu, seperti itu. Gimana Bu Ana? Ya, terima kasih. Monggo ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Alhamdulillah, diseminasi budaya positif hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang sedikit kami dapat dari guru penggerak kami sampaikan kepada panjenengan. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya tadi ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah SWT. Ustaz-ustaznya gimana tadi hasil belajarnya dengan Ustaz Darara hari ini? Alhamdulillah. Ilmu barokah untuk panjenengan semuanya. Oke, saya rasa nanti ilmu yang disampaikan atau didiseminasikan oleh Ustaz Darara nanti semoga kedepannya bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya.
dari Ustazah Rara ini nanti akan menjadi senjata ya, bukan senjata utama, tapi senjata-senjata yang bisa menciptakan suasana belajar dengan anak-anak itu menjadi nyaman, ya, lebih bermakna lagi ya. Dalam budaya positif ini, di dalam budaya positif tentunya di dalamnya itu ada banyak ilmu-ilmu ya. Jadi seperti yang telah disampaikan Ustazah Rara, bagaimana kita menerapkannya di dalam kelas. Ketika berhadapan dengan anak-anak tidak perlu kalimat negatif yang keluar, tapi mulai kita berbenah diri mengeluarkan kalimat-kalimat positif. Kenapa harus seperti itu? Karena dalam kalimat positif yang kita sampaikan ke anak-anak itu adalah doa. Jadi yang dulu bagaimana cara mengajar dengan konvensional kita tinggalkan. Mari kita upgrade diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Ya, belajar berproses terus karena kodrat seorang guru adalah belajar sepanjang masa untuk menciptakan generasi-generasi penerus kita yang luar biasa, yang kedepannya harus menjadi lebih baik dari kita. Bisa kira-kira sadar? Bisa. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustazah Rara yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu yang pada teman-teman. Nanti tiba waktunya dari panjenengan semuanya akan bergilir, ya, bergilir melaksanakan PGP atau pendidikan guru penggerak ini. Semoga nanti ketika giliran panjenengan ada beberapa ilmu tambahan, ya, ilmu-ilmu tambahan yang intinya adalah beberapa ilmu dari pendidikan guru penggerak ini nanti bisa lebih mengupgrade diri kita lagi untuk pendidikan yang lebih luar biasa, ya. Jadi seperti kata Bapak Pendidikan, Bapak Kiai Jatantoro, bahwa seorang guru adalah harus bisa menghamba kepada muridnya. Menghamba itu seperti apa? Menghamba itu adalah mengikuti gaya belajarnya anak-anak, memfasilitasi gaya belajarnya anak-anak, mengakomodir kebutuhan belajarnya anak-anak. Bagaimana anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman, tenang, ya, dalam pembelajaran. Supaya pembelajaran lebih bermakna, maka libatkan seluruh panca indera seluruh anak-anak, sehingga dalam kelas itu anak-anak senang, sampai di rumah sangat merindukan untuk datang lagi kembali ke sekolah, ya. Itu adalah tugas kita sebagai seorang guru, bagaimana anak-anak bisa rindu kembali datang ke sekolah. Oke, bisa, oke? Terima kasih, tetap semangat, saya yakin semuanya bisa. Terima kasih Ustazah Rara telah mendefinisikan ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Nurifa. Di sini saya rekan sejawat dari Ibu Ika Rahma Chandrawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sidoarjo. Nah, setelah kemarin saya belajar dalam forum diseminasi budaya positif tentang keyakinan kelas. Alhamdulillah, setelah saya praktekkan di dalam kelas, anak-anak sangat antusias sekali dan bisa mempraktekkan budaya positif tersebut. Terima kasih kepada Bu Ika Rahma Chandrawati yang telah mengimbaskan ilmu yang didapat pada pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Keyakinan kelas yaitu kesepakatan yang dibuat antara guru dan siswa yang dilakukan di dalam kelas mengenai kesepakatan apa saja yang harus disepakati seperti mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian berjalan di dalam kelas, mendengarkan guru atau ustadz ustazah ketika menjelaskan, kemudian berbicara pelan, berbicara sopan, kemudian makan sambil duduk, minum sambil duduk, dan lain sebagainya. Nah, kesepakatan kelas ini harus dilaksanakan oleh seluruh warga kelas, tidak hanya ustadz, ustazah, tetapi juga
untuk murid-murid yang ada di dalam kelas. Terima kasih. Sejawat dari Ibu Ika Rahma Chandrawati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sidoarjo. Jadi setelah kemarin saya mengikuti forum diseminasi budaya positif oleh Ibu Ika, saya mengerti bahwa dalam memecahkan masalah di suatu kelas itu butuh adanya segitiga restitusi. Nah, jadi dari budaya positif ini di dalamnya terdapat materi tersebut yang bermanfaat bagi kita dalam menyelesaikan masalah. Jadi segitiga restitusi itu kita mengenal bahwa setiap kali ada masalah kita harus meyakinkan bahwa kepada siswa kita untuk kembali lagi mengingat keyakinan yang kita buat di suatu kelas itu. Nah, jadi dalam menyelesaikan masalah ini kita dibantukan dengan restitusi segitiga ini untuk membantu dan menggali lagi apa sih masalahnya, lalu apa penyelesaiannya, jadi anak tersebut bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, kami telah mempraktekkan juga di dalam kelas, yaitu permasalahan anak yang tidak mau menurut kepada ustadzanya atau ibu gurunya di dalam kelas. Jadi kita perbantukan dengan menyelesaikan masalah dengan metode segitiga restitusi. Nah, dalam menyelesaikan masalah tersebut yang dialami oleh murid dengan segitiga restitusi ini, kita berterima kasih kepada Ibu Ika bahwa kita diingatkan lagi bahwa dengan menyelesaikan masalah itu harus dengan mengingatkan anak tersebut bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dan mengingatkan lagi akan keyakinan yang dibuat di kelas itu. Jadi terima kasih Ibu Rara telah mengimbaskan ilmunya kepada kita-kita yang sebagai pengajar di kelas tersebut. Nah, dari hal tersebut Ibu Rara bisa mengimbaskannya lagi lebih luas agar ilmunya bisa bermanfaat bagi guru-guru di sekolah lain. Nah, sekian dari pemaparan pendapat saya terkait dengan penyampaian materi oleh Ibu Rara. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Ah, bocor. Selamat pagi dunia. Lihat kamera, lihat kamera. An, bocor. Bot. Segera memang untuk Jangan